Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, bagaimana? Kalian sudah siap mengikuti sekolah minggu pagi ini? Sudah? Baik. Kalau begitu, kita awali dulu pujian kita dengan satu pujian bersuka. Anak-anak harus semangat, anak-anak harus tetap bersuka cita. Kita pujikan ya, bersuka. Kita pujikan dengan sukacita, gembira. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Nah anak-anak, ini tadi kan ada satu pujian yang bersuka. Pada saat Bu Widi nanti menyanyikan bersuka, kalian tirukan ya, bersuka, ikuti. Kemudian pada saat Bu Widi menyanyikan tertawa, kalian saut langsung ha ya. Kalian saat Bu Widi mengatakan tertawa ha. Nah ya. Kemudian kalau tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, bisa ya? Kita nyanyikan sekali lagi. Ayo Mas. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, ayo, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Iya, sudah bersuka cita, sudah siap mengikuti sekolah minggu. Oleh karena itu sebelum kita mengikuti ibadah selanjutnya, kita akan serahkan dulu dalam pimpinan Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ya, jangan tutup mata, kemudian lipat tangan, habis itu ganggu adiknya, ganggu kakaknya. Ya, tutup mata, lipat tangan, siap berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah memimpin setiap kami, anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Pimpin kami ya Bapak, pimpin setiap hati anak-anak yang boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami semua untuk senantiasa tetap di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan pujian. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk teman-teman kami di tempat yang lain, Tuhan juga memimpin dan menyertai. Demikian juga untuk setiap Bapak Ibu guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah pagi ini, Tuhan juga memberikan hikmat kepada Bapak Ibu guru sehingga mereka juga boleh memimpin ibadah sekolah minggu dengan penuh hikmat dari Tuhan. Kuasai kami masing-masing, untuk Mas Kornel, untuk Mas Marcel, untuk hamba-Mu sendiri Pak Juni yang akan menyampaikan firman. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah
kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita tadi sudah memuji bersuka, sekarang kita lanjutkan pujian kita. Masih ingat? Mars Sekolah Minggu, masih ingat ya? Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Anak-anak kalau memang mau berdiri, silakan kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Ayo Mas. Kami anak sekolah minggu, berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Iya, anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin berbakti pada Tuhan, kemudian rajin bekerja. Nah, itulah anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak, coba Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, siap menjawab ya. Ada yang bisa kok. Pertanyaannya begini, binatang apa yang kecil, rajin bekerja, dan kalau kerja sama dengan yang lainnya, luar biasa. Ada yang tahu binatang apa yang suka bekerja sama dan rajin bekerja? Ada yang tahu binatang apa? Yang balita tahu enggak? Yang kecil tahu enggak? Yang gede tahu enggak? Oh iya, ada yang nyeletuk, tahu Bu, apa? Semut, betul. Semut binatangnya kecil, ya, tetapi sangat kuat, ya, pantang menyerah. Kita akan menyanyikan lagu Si Semut yang Kecil, ya. Kita akan nyanyikan itu sama-sama. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ayo Mas. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan Alkitabnya. Ya, kalian harus sudah siap Alkitabnya. Yang kelas balita sudah ada ayah dan ibu. Yang kelas kecil tentunya sudah bisa membaca, juga sudah siap Alkitabnya. Apalagi yang kelas besar,
sudah pasti lancar membaca firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap ya? Mari, sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan cerita Alkitab, kita akan pujikan satu pujian, yaitu Yesus sayang padaku. Sekarang kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Yang tadi kelas kecil sudah menyiapkan Alkitabnya. Yang kelas besar juga sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, yang kecil-kecil, yang balita, ayah dan ibu juga siap mendampingi kalian untuk mendengarkan bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal itu di perjanjian lama atau perjanjian baru anak-anak? Bagus, perjanjian lama. Oke, semuanya siap ya? Kita akan bacakan Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Juni Hermawan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Persiapkan kami setiap anak-anak-Mu agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Juni dengan baik. Demikian juga untuk Pak Juni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga firman-Nya boleh kami dengar dengan penuh sukacita dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Bapa firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, selamat pagi teman-teman. Kami berharap kita semua, adik-adik, teman-teman dalam kondisi yang baik dan sehat terus di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita, akan belajar
dari Amsal. Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Kita belajar dari semut. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari semut? Apakah karena dia binatang yang kecil itu suka makan gula? Terus kita juga harus suka makan gula? Oh, bukan itu. Atau karena dia kecil, berarti kita juga harus menjadi kecil, nggak usah makan. Oh, no, bukan itu. Yang perlu kita pelajari dari semut ada banyak. Salah satunya adalah, coba kita bayangkan, semut adalah binatang yang kecil. Kecil ya. Kecil berarti kan dia kakinya kecil-kecil, langkahnya juga kecil. Nah, bayangkan teman-teman, setiap hari dia keluar dari rumah untuk mencari makan, berarti dia harus menempuh jalan yang jauh sekali. Karena kakinya, langkahnya kecil itu. Namun dia tetap melakukan itu terus dengan semangat. Dia walaupun kecil tidak minder, tidak juga pemalas, jauh. Tidak begitu ya. Dia juga terkadang kan kita melihat semut itu di atas meja mengambil gula begitu ya. Nah, bayangkan tinggi semut seberapa ya? Kecil segitu terus mejanya kan tinggi. Apakah dia terus, ada makanan di sana, tapi tinggi. Enggak usah lah. Bukan begitu kan? Dia terus berusaha mengambil dan mengangkat makanan itu. Nah, teman-teman, semut itu terkadang harus melalui jalan yang sulit. Begitu ya. Dia harus melewati jalan yang turun, naik, nyebrang begitu. Nah, tetapi dia terus melakukan itu. Wah, kecil-kecil hebat ya. Teman-teman, yang kelas besar, kelas kecil, ada sesuatu yang menarik loh dari semut. Kita bisa membaca, mencari tahu banyak bahwa ternyata semut itu mampu mengangkat beban 5-10 kali lebih berat dari berat badannya. Kita tadi kan melihat semutnya mengangkat makanan yang seperti snack begitu kan, lebih berat dari tubuhnya. Dia juga mampu menarik beban itu sekitar 20-50 kali dari berat badannya. Wah, itu semut. Dia dengan tubuhnya yang kecil, dia tidak minder. Dengan langkah-langkahnya yang kecil, dia tetap semangat, terus berusaha untuk mendapatkan makanan. Nah, teman-teman, yang menarik lagi adalah bahkan semut mampu mengangkat atau membawa makan yang lebih besar dari badannya, sampai ratusan kali berat badannya. Bagaimana caranya? Wah, ini satu rahasia yang menarik, teman-teman. Nah, ternyata dia memanggil teman-temannya. Caranya dia mengumpulkan teman-temannya. Hei teman-teman, kesini, ada makanan ini di sini. Wah, tapi besar. Ayo, tolong dibantu ya. Plok. Jadi apa? Oh, ternyata makanan yang besar tadi dikerubutin, terus mulai bergeser, bergerak dan bisa dibawa. Nah, teman-teman, ini yang menarik dari semut. Dia mau bekerja sama. Dia tidak egois ya, tidak. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya dia lihat makanan tadi terus melihat, ada makanan enak nih, besar. Wah, itu punyaku. Terus ada temannya datang menghampiri. Oh, jangan, ini punyaku, kamu enggak boleh. Wah, kalau begitu kan dia serakah. Yang terjadi malah bisa-bisa dia tidak bisa menikmati makanan itu karena tidak bisa membawa. Dan orang yang punya rumah mungkin akan segera menyapu dan makanan itu hilang. Tidak demikian ya, semut mau mengajak teman-temannya, ayo ada makanan. Terus yang menarik dari semut kan, makanan itu dibawa pulang. Teman-teman, makanan itu dibawa pulang dan dia memakan secukupnya, selebihnya dia simpan. Kalau dari lagu yang tadi kita dengarkan kan,
lagunya begini ya. Si semut yang kecil, sedang apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki, begitu. Jadi ketika saatnya dia bisa mengumpulkan, dia kumpulkan dan dia simpan. Dia makan secukupnya, bukan untuk dirinya sendiri, untuk satu keluarga besarnya. Semut itu banyak, teman-teman. Nah, ini yang menarik, bahwa semut itu dia cerdas, dia pintar, sehingga dia menyimpan makanannya, dan pada waktu musim hujan tentu saja dia tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja mencari makan, namun dia masih tetap bisa hidup karena masih memiliki cadangan makanan. Itu teman-teman yang menarik. Berarti yang begitu bisa kita pelajari lagi dari semut, selain ketekunannya, kerajinannya, semangatnya, tidak mindernya, dia juga pandai menyimpan itu tadi. Dia bisa berhemat. Nah, teman-teman, tentang berhemat itu ya seperti itu, menyimpan. Demikian juga kita, adik-adik, teman-teman, kalau dikasih uang saku, tentu tidak semuanya dihabiskan untuk jajan toh. Nah, sebaiknya kan jajan secukupnya, terus kalau masih sisa kita bawa pulang dan kita celengi, kita tabung ya, seperti ini. Jadi kalau dikasih uang Bapak Ibu, disisihkan, dimasukkan ke dalam tabungan. Belum begitu ya, 1 hari 1 begitu misalnya. Terus besok ada lagi sisa makan, oh ternyata ada sisa lebih banyak, 2 koin, kita masukkan 2 koin. Wow, begitu terus ya. Jadi setiap kita punya berkat, setiap kita punya rezeki, kita punya apa ya, itu uang begitu ya, mungkin uang saku begitu, kita sisihkan, kita tabung. Kenapa begitu, adik-adik, teman-teman? Karena itu kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Seperti ini ya, ternyata setiap hari, misalnya ini dilakukan 1 hari 1 koin, 2 koin, begitu ya. Terus begitu teman-teman, nanti kita akan melihat sesuatu. Nah, teman-teman, ternyata kita bisa lihat bahwa setelah kita kumpulkan sedikit demi sedikit, walaupun sedikit demi sedikit, teman-teman yang kelas besar, kelas kecil, ternyata benar kata pepatah yang mengatakan bahwa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya toh? Tadi celengan yang kita masukkan hanya 1 koin, 2 koin, lama-lama ternyata penuh. Begitu ya. Nah, itu kan berarti kita dari sedikit-sedikit tadi mengumpulkan dan bisa punya banyak. Tidak kita punya, kita habiskan, kita punya, habiskan. Tidak begitu kan? Dengan kita punya celengan, punya tabungan, suatu saat kita butuh, bisa kita pakai ya. Mungkin bahkan kalau teman-teman kan anak Tuhan yang baik, suatu saat ada teman kita yang butuh, kita bisa membantu mereka. Nah, adik-adik, teman-teman, itu yang bisa kita pelajari dari semut. Nah, ternyata ngomong-ngomong tentang menabung, rupanya itu tidak hanya berupa koin, bisa loh. Ternyata kita juga bisa menabung ilmu. Oh, tadi kalau kita melihat kakak-kakak yang pandai bermain musik ya, oh ternyata dulu itu mereka suka, rajin latihan, rajin belajar tentang musik ya, yang tadinya tidak bisa, sedikit demi sedikit mereka latihan begitu ya. Sehingga sekarang kita bisa melihat banyak kakak-kakak yang pandai bermain musik, pandai menyanyi. Demikian juga ada teman kita yang karena dulu dia suka belajar membaca, suka membaca, sekarang pandai menulis bahkan.
pandai bercerita di banyak tempat. Mereka bisa menuliskannya di majalah, atau mungkin kalau sekarang ya di sosial media atau di apa itu. Nah, teman-teman, banyak hal. Teman-teman, itu yang bisa kita pelajari. Kenapa kita perlu belajar saat ini sedikit demi sedikit? Karena itu demi masa depan kita sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi tadi kita belajar dari semut bahwa dia rajin, dia punya semangat kerja yang luar biasa. Dia tidak minder walaupun kecil ya, tapi ternyata di balik badannya yang kecil justru malah ada kekuatan yang besar. Dia, kalau kita lihat kan kekuatannya yang besar bukan karena badannya besar, tapi karena semangatnya yang besar. Dia juga mau bekerja sama, tidak egois, dapat untuk dirinya sendiri tidak, tetapi untuk semua keluarganya, untuk teman-temannya. Demikian juga dia rajin dan dia juga pandai menghemat sehingga mencari rezekinya, mencari makanannya pada waktu panas, pada waktu musim panen, dan disimpan, dijaga atau dikelola begitu ya, sampai pada saat nanti dia tidak bisa mencari, dia masih punya. Nah itu, semut itu rajin. Rajin itu apa ya teman-teman yang kelas besar? Kelas kecil, rajin itu kalau di kamus bahasa Indonesia itu artinya senang, suka, getol, sungguh-sungguh begitu ya, berusaha dengan sekuat-kuatnya, terus-menerus begitu. Jadi dia melakukannya pun terus-menerus. Kalau teman-teman juga akan belajar rajin seperti semut, teman-teman juga harus punya semangat seperti itu, suka, senang, terus-menerus. Wah, ini kan banyak ya teman-teman yang belajar dari rumah. Nah, terkadang itu seringkali waktunya belajar diingatkan sama orang tuanya. Nak, ayo belajar. Waduh, ya kita lakukannya, teman-teman melakukannya sambil, aduh nanti ya Bu, atau aduh males ya, nanti sebentar lagi sedang main ini. Nah kalau begitu, walaupun tiap hari belajar, tetapi dengan belajar kok setiap hari, kan lebih enak tidur, lebih enak main begitu ya. Wah, itu namanya belajar tiap harinya belum dilakukan dengan rajin, tetapi masih dengan terpaksa. Ya, jadi karena disuruh orang tua supaya tidak dimarahi, supaya mendapatkan uang jajan dan seterusnya. Bukan seperti itu ya. Kalau semut tadi, kita pun belajar dari bacaan firman tadi kan, walaupun tanpa pemimpin, dia tetap melakukannya. Nah, kenapa kita harus belajar seperti itu? Karena belajar itu juga untuk kebutuhan kita. Jadi ketika waktunya belajar, mungkin sedang malas, mari mengingat kepada semut tadi. Semut saja yang kecil mau berusaha seperti itu. Wah, saya pun anak Tuhan harus mau seperti itu. Nah, itu ya adik-adik teman-teman, semuanya kiranya semuanya ini bisa menjadikan sesuatu yang indah dan berguna bagi kita, bagi masa depan kita. Kami bersyukur kita bisa semuanya belajar tentang hal ini, dan akhirnya teman-teman, adik-adik, saya yakin Anda, kita semua akan menjadi orang hebat nanti, karena Tuhan terus mengasihi kita. Teruslah rajin, teruslah bersemangat, teruslah berjuang untuk masa depan, karena nanti adik-adik, teman-teman semuanya akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bahkan bukan hanya diberkati, tetapi sungguh-sungguh mau menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Adik-adik, teman-teman, saat ini kita akan membaca dan juga menghafalkan ayat hafalan yang menjadi bagian atau tema kita kali ini. Ayat hafalannya, mari kita baca Alkitab kita dari Amsal 12 ayat 27b. Ya, disiapkan ya, terutama adik-adik yang kelas besar dan juga kelas kecil yang sudah bisa membaca. Amsal 12 ayat 27b. Ya, kita baca, kita hafalkan bersama-sama. Amsal 12 ayat 27b.
orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita ulangi ya. Amsal 12 ayat 27b. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, ini dihafalkan sehingga terus menjadi pengingat kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih. Kita akan mengakhiri, kita akan satu kata, satu hati di dalam doa terlebih dahulu. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kami telah merenung dan belajar tentang semut yang Tuhan ajarkan seperti Alkitab mengajarkannya kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu yang kecil ini untuk mampu terus taat dan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini pun kami mau melakukan firman-Mu itu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang si semut. Nah sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Sudah disiapkan masing-masing? Gus, kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Sambil kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo Mas. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita, serta kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Nanti setelah berdoa, kita akan bernyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Ayo anak-anak, kita berdoa. Mari. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, untuk seluruh kasih penyertaan Tuhan di dalam kami ibadah sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Engkau telah memimpin dari awal hingga akhirnya nanti ini ya Bapak. Bapak, kami menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan oleh setiap anak-anak-Mu. Kiranya Bapak berkati sehingga persembahan dari anak-anak sekolah minggu ini juga boleh menjadikan berkat bagi pelayanan di gereja GITJ Kudus ini. Kami menyerahkan setiap orang tua kami yang telah memberikan berkat bagi kami, yang selalu ada menopang kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan berkat berkelimpahan melalui pekerjaan orang tua kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga hamba-Mu ini juga boleh mengelola setiap persembahan ini dengan takut akan Tuhan dan selalu juga melimpahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang mengelola keuangan ini ya Bapak. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, Tuhan juga senantiasa
memimpin kami, menyertai kami di dalam setiap kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.